Ngopi Time, ngobrol virtual bareng Auto Family. Halo Auto Family, apa kabarnya? Semoga baik-baik semua ya. Dan perkenalkan, saya Anggreni yang kali ini akan menemani Auto Family semua untuk Ngopi 2000, ngobrol virtual bareng Auto Family. Nah, jadi Ngopi 2000 ini adalah suatu event virtual yang diselenggarakan oleh Auto 2000 untuk membuat Auto Family semakin dekat dengan Auto 2000. Dan para Auto Family tetap dapat bernegosiasi dengan para wiraniaga nih sambil kita ngobrol-ngobrol santai, ada talk show santai yang pasti sangat seru. Dan pastinya ini adalah event bulanan yang diselenggarakan oleh Auto 2000 supaya semakin dekat dengan Auto Family sekalian. Dan kali ini saya juga ingin mengingatkan untuk kepada semua Auto Family jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe ke YouTube channel Auto 2000 ID. Dan juga jangan lupa untuk menyalakan lonceng supaya para Auto Family bisa selalu update dengan video-video terbaru dari Auto 2000 pastinya. Dan untuk Ngopi 2000 kali ini kita akan kedatangan 2 orang bintang tamu spesial yang akan membuat obrolan kita pastinya sangat menarik dan juga seru. Yaitu yang pertama kita ada Bapak Rianto selaku Digital Innovation Division Head dari Auto 2000. Selamat siang Pak. Selamat siang Mbak Anggri. Luar biasa. Selamat siang Auto Family semua. Dan yang kedua kita juga punya tamu spesial yaitu Bapak Agus Leo Halim selaku Content Creator, Co-Founder of Linkit, dan juga founder of Ruang Kreatif. Gimana kabarnya? Baik, selamat siang Kang Giri. Selamat siang. Luar biasa sekali ya. Nah, untuk mengawali talk show kita hari ini, pertama saya ingin mengawali dengan bagaimana menanyakan kabar dulu ya dari Pak Rianto dan juga Pak Agus. Gimana kabarnya dan kira-kira aktivitasnya apa aja sih sehari-hari? Mungkin dimulai dari Pak Rianto terlebih dahulu. Gimana Pak? Ya, alhamdulillah kabarnya baik Mbak Anggri. Dan sekarang kan kondisi sudah mulai normal ya. Ya. Jadi bisnis aktivitasnya juga sudah balik seperti sebelum pandemi. Jadi kita sudah banyak melakukan offline meeting gitu ya. 2 minggu lalu saya juga sudah ada bisnis trip ke India. Wow. Sudah ketemu beberapa partner bisnis di sana. Kemudian minggu lalu juga kita di Toyota ada acara di Dealer Convention di Bali. Oh iya. Jadi sudah ketemu offline. Jadi memang kita harapkan aktivitas ini memang tetap terus berjalan ya. Yes. Semuanya sehat, pandeminya selesai sehingga semuanya bisa beraktivitas seperti sebelumnya. Ya, kalau Pak Agus gimana nih kira-kira? Ya, aku juga sehat, makasih. Kalau aku juga echoing hal yang sama. Maksudnya ini kan kita pandemi udah terlihat udah menuju endemi ya. Yes. Dengan beberapa kebijakan yang mulai dilonggarkan. Ya. Dan aku sendiri kesibukannya sebagai content creator dan juga ada mempunyai agency yang kita tahu lah di tahun 2023 ini membuat dinamika bisnis kita agak unik. Iya, Selain betul. itulah kesibukan aku sehari-hari. Oke, dan hari ini kan kita tuh mau ngobrol tentang chatbot. Ini tuh lagi hot ya, chatbot ini ya. Dan chatbot tuh apa sih? Mungkin nggak common ya untuk sebagian orang. Mungkin ada yang ini hal baru, tapi ini juga hal yang lagi ramai diperbincangkan di mana-mana. Dan kali ini kita akan bahas chatbot berbasis AI dan bagaimana dampaknya dan juga perkembangannya. Nah, mungkin aku mau tanya sama Pak Agus Leo untuk menjelaskan nih. Kira-kira menurut Pak Agus Leo itu chatbot itu yang berbasis AI itu seperti apa dan dampaknya seperti apa? I see. Jadi buat di sini teman-teman yang belum tahu, mungkin AI itu adalah dari artificial intelligence, kecerdasan buatan. Ya. Mungkin orang-orang pada umumnya tahu chatbot itu ya adalah CS, customer service. Yes. Dimana pada umumnya kalau di sini yang agak berumur tahu lah ya 20 tahun 15 tahun lalu kita kalau misalnya ke website ada tulisannya chat with us. Yes, betul. Dan itu biasanya adalah ya tanda kutip salah satu robot yang sudah dilatih untuk menjawab pertanyaan frequently asked questions. Yes. Yang dimaksud sama Kak Anggri tadi adalah perkembangan AI yang diinisiasikan oleh yang namanya ChatGPT. Dan itu dari perusahaan yang namanya OpenAI yang di-founding sama Elon Musk. Tapi Elon Musk pun sekarang sudah keluar. Tapi karena perkembangannya dia sangat ekstrim, dimulai dari tahun 2016 masih nggak apa-apa, terus mereka tahun 2023 semua eksponensial gitu. Yes. Lebih tepatnya di akhir Desember 2022 kemarin, dia itu mempunyai satu versi paling baru, which is kalau di teknologi itu ada 1.0, 2.0, 3.0, dan kemarin itu 3.5-nya sangat ekstrim, kita nanya apapun bisa, dan itu yang bikin jadi perbincangan hangat sampai akhirnya saya diundang ke sini. Gitu ya.
Seru ya, jadi sekarang udah ada yang bisa menjawab segala pertanyaan kita dari chatbot itu tadi. Nah kita bakal lebih detail lagi nih nanya-nanya soal chatbot, terus basisnya dan yang lain-lain nanti ya. Jadi pastinya ini akan jadi obrolan yang sangat seru sekali. Nah sebelum itu saya juga ingin bertanya nih ke kedua-duanya ya, ke Pak Rianto juga dan ke Pak Agus Leo. Bagaimana menurut Pak Agus Leo dan juga Pak Rianto di Indonesia nih dampaknya? Jadi kalau tadi kan secara general ya, luar semuanya lah global. Nah kalau berbasis AI di Indonesia ini seperti apa kira-kira? Mungkin Pak Rianto bisa menjawab terlebih dahulu. Ya, jadi kalau tadi yang Pak Agus Leo sudah sampaikan ya, jadi ada sekarang teknologi baru, perkembangan AI ini luar biasa ya. Dan saya pikir adoption rate-nya di Indonesia itu cukup cepat gitu ya terhadap teknologi itu ya. Jadi terbukti sekarang banyak unicorn juga dari Indonesia. Jadi kalau ada teknologi terbaru dalam hal ini adalah AI gitu ya, pastinya nanti akan banyak manfaatnya buat kita gitu ya. Betul. Baik dari sisi customer maupun dari sisi korporasi gitu ya. Dan saya pikir kalau dari sisi korporasi ya, harapannya dengan AI nanti itu akan terjadi banyak sekali efisiensi dari bisnis proses gitu ya. Tadi Pak Agus Leo sempat sampaikan salah satu contohnya customer service gitu kan. Nah kalau di chatbot yang lama kan mungkin customer service-nya itu masih wujudnya algoritmik ya. Jika ditanya ini jawabnya ini gitu ya. Tapi dengan ada AI mungkin dia akan lebih kaya lagi gitu ya. Secara kecerdasan dia akan lebih kaya lagi. Sehingga harapannya dia juga bisa menjawab banyak kebutuhan customer gitu ya. Jadi menurut saya sih cukup positif lah impact-nya buat nanti baik itu buat customer maupun buat nanti pelaku bisnis seperti kita. Harusnya menguntungkan dari kedua belah pihak ya. Ya, asal digunakan dengan cara yang benar. Betul, ya. Betul. Nanti Pak Agus kayaknya mau akan coba sampaikan gimana banyak hal kalau dari Pak itu. Agus sendiri? Kalau dari aku sih mungkin buat teman-teman yang kurang awam kayak mungkin agak bingung ya. Kok AI, gue cobain nih Gus, ChatGPT kok bisa se-ekstrem itu ya? Mungkin kalau teman-teman nggak tahu, itu AI itu dibuat dari terminologi namanya neural network, dimana mimikin bahasa Indonesia apa ya? Meniru otak manusia, dimana secara makro ada input layer, ada hidden layer, ada output gitu. Dimana yang kita selama ini pikirnya input sama dengan output kan, tapi ini sekarang udah ada proses algoritma matematika yang memastikan segala macam input ini menghasilkan output yang terbaik seperti apa. Dan yang bikin AI ini menarik, kalau misalkan kita tanda kutip nggak suka, bisa yang dinamakan namanya reinforcement learning, diulang lagi sampai hasilnya seoptimal yang kita inginkan. Dan hal itu kan yang bikin kita tanda kutip, wah gila ya ini benar kecerdasan buatan gitu. Dan dari sana dampak ke bisnis terutama menurut aku sih lihatnya sih secara makro kayak konsumer tuh bisa merasakan consumer surplus sih. Dimana ini kan justru memudahkan konsumer juga dibandingkan nunggu. Iya betul. Maksudnya aku pribadi sendiri kalau misalkan masuk ke website disuruh nunggu kan agak males ya. Apalagi kalau misalnya lagi pesan apa gitu kan ya disuruh nunggu agak males. Tapi dengan udah ada chatbot yang udah bisa melakukan cocok logi ngomong simpelnya. Betul. Dengan segala kita punya kata dan pertanyaan dan pernyataan, menurut aku itu bakal ngebantu bisnis lebih jauh lagi sih. Dan kalau ngomongin dampak negatifnya, aku berasa ngelihat AI ini masih kayak kalkulator ya. Aku nggak tahu apakah aku emang orang yang senaif itu atau bukan, tapi kalau komentar aku, ya kalkulator mungkin pertama kali keluar juga orang-orang matematika, aku nggak tahu sih, aku belum lahir sih. Tapi maksudnya orang-orang matematika mungkin bete gitu kan, kok ini ada yang secanggih ini gitu kan, gue berarti udah nggak dibutuhkan kan. Tapi kan kita tahu ya kalkulator, ada orangnya, ada fungsi kalau misalnya buat orang yang mau pergi ke bulan. Tapi buat aku orang pada umumnya ya nggak dibutuhkan kan. Ya kalkulator cuma kalkulator kan. So menurut aku ngeliat AI ini masih sebagai kalkulator sih, dan aku per hari ini nggak lihat sampai ada dampak negatif yang bakal kayak memusnahkan manusia. Ya. Karena kan tadi Pak Rianto juga ngomong efisiensi ya. Gimana terkesan kan negatif ya kadang-kadang ya buat orang-orang yang pendapatannya bahwa kok efisiensi itu maksudnya apa gitu kan. Tapi komentarnya aku dengan ada AI ini justru bisa menciptakan pekerjaan baru gitu. Kayak contoh aku siapa sih yang di sini yang ternyata ngomong depan kamera itu ada sesuatu pekerjaan 20 tahun lalu gitu. Dan ternyata here we are, YouTuber is a thing, Instagramer is a thing, TikTokers is a thing gitu. So menurut aku dampaknya sih masih positif ya per hari ini aku lihatnya. Perkembangan zaman yang memaksa akhirnya kita sekarang ya memang harus mengikuti ya ke yang terbaru lagi nih, bisnisnya udah
ada intelijen yang dibuat lah, ibaratnya kecerdasan buatan yang sebenarnya tujuannya untuk memudahkan manusia, baik dari segi korporasi dan juga dari segi customer gitu ya. Oke, itu makin seru nih ya, makin detail, makin jelas. Jadi makin ketahuan nih, oh ternyata seperti itu yang namanya chatbot. Nah, oke. Jadi ternyata sekarang tuh lagi benar-benar rame ya diperbincangkan. Ada yang namanya tadi sudah disinggung oleh Pak Agus Leo, ChatGPT. Ya kan, ChatGPT itu kan terintegrasi dengan yang namanya Microsoft Bing ya. Jadi kalau yang aku justru tadinya taunya Google. Ternyata ada lagi nih yang baru, yang lebih canggih lagi nih dari si Microsoft itu, yaitu ChatGPT tadi kan. Nah, kalau menurut dari Pak Agus Leo sendiri, kira-kira apakah ini akan membuat masyarakat Indonesia akan shifting nih dari Google ke si Microsoft Bing itu? Gimana Pak? Ya, kalau aku ngeliat ChatGPT terintegrasikan dengan Bing itu mau kagak mau dari Microsoft-nya juga pengen mencari market share lebih banyak. Karena si Satya Nadella, CEO-nya Microsoft, dia on the record bilang, menurut dia, bisnis yang paling cuan adalah search engine. Oh ya. Iya. Net margin, gross margin, you name it, semua cuan. Google pendapatan besar dari situ. 60% to be exact. Saat kuartal 4 2022 kemarin masih 60% dari Google Search gitu. Nah dari sana Satya Nadella sebagai perusahaan raksasa juga pengen dong dapetin itu kan. Karena itu dia coba inovasi, kayaknya search engine seperti apa. Karena Google kan bisa dibilang udah 23 tahun, bisa dibilangin orang-orang ini raksasa, nggak ada yang berani lawan ya. Dan akhirnya Microsoft berani lawan gitu dengan dia mengintegrasikan itu dengan dia punya search engine namanya Bing, di mana Bing per hari ini cuma 3%, dan aku asumsi pun itu orang tuh pakai Bing karena sudah terintegrasikan dengan dia punya Microsoft laptop. Yeah. Otomatis, benar, default. Kalau misalnya nggak ada default pun aku rasa 3% itu nggak ada gitu. Tapi dengan adanya Bing ini menurut aku sih bagus sih, maksudnya secara outlook-nya bahwa layaknya kita tahu bisnis kalau misalnya ada kompetisi kan jadi mempunyai praktisi yang negatif ya. Iya betul. Tapi dengan adanya kompetisi, dengan kita memenangkan, yang penting gimana caranya kita bisa mendapatkan customer, ya konsumen akan mendapatkan surplus kan. Iya. So jadi dalam konteks aku sih, komentar aku, apakah bakal sampai shifting, remains to be seen. Tapi kelihatan dari Google akhirnya meluncurkan dia punya Bing-nya, atau lebih tepatnya dia punya ChatGPT-nya, yaitu namanya Bard. Tapi kemarin itu masih belum dirilis sampai publik. Menurut aku itu kan berarti Google juga mau gerak kan nih. Yeah. And apakah sampai shifting? Menurut aku masih remain to be seen. Tapi aku berasa perbedaan dua behavior ini, perilaku ini. Kalau misalnya search itu kita pengen nge-browsing. Yeah. Kayak contoh 7 makanan enak di Bali. Yes. Kita pengen tahu siapa ngomong siapa gitu. Kalau yang ini mungkin sifatnya lebih urgent dan pengen tahu. Contoh anak gue udah batuk 2-3 kali, riaknya warna hijau, apa yang harus gue lakukan? Udah itu kan spesifik banget. Ya? Kalau misalkan Google kan referensi kan. Kalau ini kan pengen sesuatu yang urgent, kasih tahu gue sesuatu sekarang juga. So itu menurut aku bakal kebentuk sih. Yang search engine itu sifatnya itu lebih ke browsing, yang ini sifatnya itu lebih kayak pertanyaan spesifik. Jadi tergantung kebutuhannya lagi nih. Kita mau membandingkan dulu ya kan, atau kita mau langsung tahu jawabannya gitu ya. Jadi tinggal pilih aja sesuai dengan kebutuhan. Nah kalau dari sisi Auto 2000 sendiri nih Pak, gimana Pak? Kalau dari sisi Auto 2000, strategi digital marketingnya yang terdapat 2 search engine tadi sama-sama populer di masyarakat. Kalau Bapak sendiri dari segi Auto 2000 bagaimana? Jadi kalau kami di Auto 2000 ya, kami kan mempunyai strategi digital marketing ya. Dan salah satunya adalah memang strategi digital marketing kami adalah memanfaatkan search engine ya. Di samping mungkin beberapa platform yang lain. Jadi saat ini memang tadi Pak Agustio sempat sampaikan market leadernya itu ada di Google gitu ya. Tapi sebenarnya di luar Google kan ada Bing, ada Yahoo dan yang lain-lain gitu ya. Walaupun mereka masih kecil. Jadi bagi kami menyikapinya secara positif. Jadi ketika misalkan consumer atau customer itu beralih gitu ya, dengan mungkin berbagai macam alasan ke search engine yang lain gitu ya, nah kita juga akan mengikutin gitu ya. Dan memang secara mandi kita juga lakukan evaluasi bagaimana engagement kita dengan customer-customer yang mungkin masuk dalam channel-channel tertentu, salah satunya mungkin search engine. Jadi let's say katakan dulu misalkan ya, dulu leadernya search engine kan bukan Google, pertama kali sebenarnya kan Yahoo, ya nggak? Zaman pertama kali ya, internet booming, bubble.com segala macam ya. Nah kemudian masuklah Google gitu ya, dengan yang slim, light gitu ya, dengan cepat segala macam. Consumer berubah untuk menggunakan Google gitu ya. Nah sebagai pelaku bisnis ya pasti kita akan ngikutin gitu ya. Betul. Nah ketika misalkan nanti, kita nggak tahu juga gitu ya, seberapa cepat nanti atau market share-nya akan seperti apa di search engine ke depan gitu ya. Let's say katakanlah misalkan nanti akan ada market share yang ke bawah ke Bing gitu ya. Nah kita juga akan mengikuti. Pasti kita juga akan take role di sana. Sehingga kita menyikapinya secara positif bahwa memang
di mana channel customer kita berinteraksi. Nah, kita berusaha Auto 2000 untuk bisa eksis di sana gitu. Kalau untuk saat ini Pak? Kalau saat ini memang channel yang utama kita adalah satu tadi Google Search Engine gitu ya. Kemudian juga kita ada beberapa pakai platform Google yang lain. Jadi misalkan ada Google Discovery gitu ya. Nah, kemudian ada Google Display Network gitu. Nah, kemudian juga ada platform yang lain seperti di Meta. Meta kita ada Facebook ya, ada Instagram gitu ya. Terus kita juga ekspor beberapa channel lain seperti TikTok gitu ya. Kemudian ada beberapa platform lokal gitu ya. Jadi memang dunia digital ini sangat luas dan sangat dinamik gitu. Jadi memang kita dituntut untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan dari shifting customer behavior. Oke, itu dari segi tadi dari Auto 2000 ya, dari Parianto. Nah, sekarang aku mau ngobrol lagi, mau nanya lagi sama Pak Agus Leo. Jadi kita kembali lagi nih ke chatbot. Jadi menurut Pak Agus Leo sendiri bagaimana peran chatbot berbasis AI ini akan membantu perusahaan secara global ya, dan dalam segi apa? Iya, kalau menurut aku sih pribadi, kalau misalkan contoh Auto 2000 punya chatbot apa gitu ya, terintegrasikan dengan nggak tahu lah, chat GPT, Lambda-nya, Bard-nya kah, Bing kah, aku nggak tahu. Tapi kalau asumsikan chatbot ini beneran bisa melakukan cocok loginya tanpa kita itu tahu customer itu siapa. Jadi contoh, layaknya semua perusahaan kan mempunyai customer profile ya. Udah tahu, oh si Agus Leo itu suka makan bakmi contohnya gitu kan. Dan dia bisa melakukan cocok logi sendiri, menurut dia itu orang-orang profil yang makan bakmi itu cocoknya pakai Alphard contoh doang Pak. Nggak, walaupun saya tahu, saya bukan orang pakai Alphard Pak. Contoh seperti itu gitu. Jadi hal seperti itu yang menurut aku bisa ngebantu orang, oh kalau misalkan sosial profilnya seperti ini, kayaknya yang cocok tuh ini gitu. Dan kita tahu pada umumnya, apalagi di dunia otomotif ini sangat terasosiasikan dengan kata kredit. Dimana oleh karena itu kan jadi kebayangan, oh sosial profilnya seperti ini, apakah dia mempunyai kredit untuk membayar kita punya aset jelasnya. So dari sana menurut aku bakal ngebantu untuk melakukan cocok loginya terhadap AI tersebut. Dan kalau lebih spesifik lagi, mungkin terhadap semua chatbot ini kalau terasosiasikan dengan AI, ya customer akan selalu berasa di welcome. Tapi jelasnya nggak langsung kita berarti nggak ada sentuhan manusia Gus, enggak gitu. Kayak orang pada umumnya udah ngomong sama robot, kalau masih nggak dapat jawabannya kadang-kadang kita bete gitu kan. Iya betul. Aku pernah ngalamin soalnya. Pernah ngalamin, jadi curhat nih. Iya jadi curhat, jadi kayak kok ngomongnya kayak nggak puas gitu kan. Kadang ada di situ, tapi makin kesini kan chatbotnya tuh makin pinter, makin kalau dulu ya jawabnya ya sekedarnya aja. Begitu kita punya pertanyaan spesifik, dia kayaknya nggak nyampe gitu jawabnya. Tapi makin kesini ya makin pinter kan. Jadi yang kita jawab ini ya dia bisa lebih jawab lebih sesuai dengan apa ekspektasi kita gitu ya. Uniknya yang ChatGPT ini, per hari ini ChatGPT doang yang aku tahu, dia itu kita bisa kasih tone-nya. Jadi kita bisa ngomong ChatGPT kayak gaya gaul, gayanya lagi marah, gayanya lagi kayak aku nggak tahu lah siapa ya peran figur publik ini, dia bisa gitu. Jadi itu juga kita bisa tuangkan, kita punya chatbot di mana gayanya seperti ini gitu. Jadi orang terkesan ya contoh friendly gitu kan. Membuat teman ya, seperti menciptakan teman, jadi kita nggak kesepian. Iya benar, kayak film science fiction ya guys ya. Tapi itu kenyataannya sekarang kita di sana, dan kalau misalkan kita bisa mengintegrasikan itu dengan chatbot di bisnis itu menurut aku bakal relevan sekali ya. Karena seperti kita tahu, setahu aku ya lebih tepatnya, pada umumnya orang-orang tuh kalau ngomongin chat service cuma ada 3 ya, leads masuk, terus apakah educated, at least dapat tips and tricksnya kita, terus solve, malah akhirnya membeli gitu. Jadi apakah nanti dengan ada perkembangan chatbot ini akan banyak critical point lainnya yang akhirnya bisa menjadi funneling tersendiri via chat, itu juga aku rasa Pak Rianto lebih tahu kan, maksudnya WA commerce segala macam itu kan juga dibilang katanya sesuatu yang potensinya besar sekali gitu. Dimana orang Indonesia pada umumnya lebih suka nanya kan dibandingkan baca gitu. Iya betul sekali. So itu sih komentar aku sih, kalau misalkan bisa diintegrasikan dengan chatbot yang benar, dan akhirnya ada sekian banyak critical point yang akhirnya ngebantu perusahaan untuk funneling conversion yang akhirnya penjualan. I see. Berarti positif banget ya. Oke. Nah, yang saya tahu Auto 2000 kan udah punya ya Pak ya, chatbot ya. Bagaimana? Mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit nih chatbotnya Auto 2000. Ya, jadi Auto 2000 itu punya chatbot ya, dan memang chatbot kita itu untuk otomotif, industri otomotif pertama kali launching di Indonesia. Ya, tahun 2020 atau 2019. Namanya Tasya. Ya, jadi Auto Family bagi yang belum tahu, Auto 2000 punya chatbot yang namanya Tasya ya. Jadi Tasya ini ada di 2 platform. Kita punya 2 channel. Satu ada di website, yang kedua ada di WhatsApp. Gitu ya. Nah, jadi apa sih yang dilakukan, yang bisa dilakukan atau dilakukan oleh Tasya gitu ya. Jadi Tasya ini memang chatbot generasi pertama waktu itu yang mungkin pakai
basic NLP, tapi masih basic. Kalau sama ChatGPT ya mungkin masih sangat jauh ya, ya kan? Tapi kita sudah bisa, kalau kita belajar mengenai chatbot sebenarnya ada beberapa level ya, untuk interaksi gitu ya, untuk intelijensi dan juga untuk interaction gitu ya. Nah, jadi chatbot Tasya ini beberapa sudah level 1, beberapa sudah level 2. Misalkan di integrasi ya. Integrasi itu Tasya sudah bisa berintegrasi dengan backend di belakang. Sehingga kalau misalkan customer melakukan booking service gitu ya. Nah, itu booking service-nya langsung bisa milih kepada bengkel yang dia pilih. Dan langsung ke plot di belakang di sistemnya. Gitu. Nah, misalkan Tasya pengen Tasya ditanyain oleh customer mengenai harga misalkan gitu ya. Nah, harganya juga langsung nyambung ke backend kita. Jadi berapa harga saat itu langsung bisa memberikan sesuai dengan kotanya masing-masing. Jadi ada beberapa fitur yang mungkin bisa auto family coba ya ketika misalkan berinteraksi dengan Tasya. Jadi kalau misalkan jam 11 malam atau 12 malam mau nelpon ke cabang kan susah, ya nggak? Cabangnya udah tutup. Nah, iseng-iseng aja bisa pakai Tasya, bisa chatting. Oh, kira-kira mobil sekarang itu kalau katakanlah yang baru misalkan ya, Corolla Cross GR gitu ya, atau mungkin Innova Zenix tuh, kayak apa sih gitu ya? Berapa sih harganya? Nah, itu bisa pakai Tasya di website dan juga ada di WA. Nah, selain itu, selain menanyakan mengenai produk, Tasya juga tadi kan menanyakan mengenai produk. Yang kedua kan Tasya juga bisa lakukan booking service. Nah, yang ketiga sekarang Tasya juga udah bisa melakukan tracking. Jadi kalau Pak Agus Leo ini lagi servis di bengkel gitu ya, kemudian ditinggalkan ada syuting apa segala macam, mobil saya udah selesai atau belum ya? Nah, bisa tanya pakai Tasya. Nanti bisa tahu bahwa mobilnya sekarang lagi dikerjakan oleh mekanik, jadi belum selesai. Atau mobilnya sudah selesai gitu. Misalkan Mbak Anggri nih, misalkan pesen mobil nih, sampai di mana sih? Nah, sekarang Tasya juga udah bisa melakukan tracking kira-kira pembelian mobil kita sampai di mana. Dan yang menarik nih, ternyata pemakainya sudah cukup banyak. Jadi kalau data yang kita punya di tahun 2022 ya, total pemakai kita itu ada sekitar 170.000 engagement. Ya, untuk 2 channel tersebut. Memang utamanya masih di channel website gitu ya. Karena customer mungkin searching via Google gitu ya, search engine, kemudian masuk ke dalam website kita di Jirum, kemudian di situ ada Tasya misalkan gitu. Tadi Pak Gusya kan sampaikan, orang Indonesia itu kadang-kadang lebih suka tanya aja langsung daripada dia riset gitu ya. Jadi dia udah masuk website di Jirum ya kan, udah lama nih, saya langsung chat aja misalkan gitu. Nah, di website itu 162.000 ya engagementnya. Nah, sementara di WhatsApp itu 8.000 selama tahun 2022. Tapi yang menarik adalah ternyata 2 platform ini juga mempunyai behavior yang berbeda dari si customer-nya. Jadi kalau di website kebanyakan kita ada heat map-nya ya. Jadi kebanyakan itu yang memakai Tasya di website itu hari Senin jam 12 sampai jam 1 siang. Jadi mungkin orang Senin gitu ya, nggak tahu mungkin di kantor nggak ada apa gitu ya. Dia pakai cabut ya. Nggak tahu deh. Jadi data kita menunjukkan seperti itu. Jadi jam 12 sampai jam 1 gitu. Nah, yang menarik itu WA mempunyai behavior yang berbeda. Di WA itu hari Selasa dan hari Jumat siang. Gitu. Jadi Selasa dan Jumat siang mungkin udah mau weekend nih gitu kan. Nah, dia tanya-tanya dan segala macam gitu ya. Nah, jadi ini salah satu fakta bahwa memang customer kita itu beraneka ragam. Betul. Dan masing-masing platform ternyata mempunyai basic customer dengan behavior yang berbeda-beda. Gitu. Ya, jadi kalau Auto Family belum pernah memakai Tasya, nanti bisa kunjungi di website kami atau mungkin bisa juga di WhatsApp Tasya. Jadi tadi sebenarnya saya mau tanya, ternyata Tasya itu bagaimana sih sebagai virtual assistant sudah membantu Auto 2000, tapi ternyata tadi Pak Riyato udah jelasin detail banget tuh. Bantu banget ya dari segi customernya, udah nggak usah ditanya lagi, kayak kita nggak perlu nunggu, kita nggak perlu repot, langsung ada yang jawab dan langsung bisa memenuhi apa yang mau kita tahu gitu, langsung dalam sekejap mata langsung dijawab sama si Tasya itu. Harapannya tadi dengan adanya ChatGPT ya, mungkin once nanti kita bisa integrasikan. Betul. Sehingga jadi nanti ya, Tasya ini makin pinter gitu makin pinter pokoknya. Karena persona yang kita pilih Tasya ini kan memang seorang customer service ya. Jadi harapannya customer service-nya itu juga makin pinter. Apapun kebutuhan customer nanti bisa dilayani dengan baik gitu ya. Sehingga tadi customer itu dimanapun dan kapanpun itu mungkin mendapatkan solusi dari permasalahan yang ada. Akhirnya jadi puas ya, jadi lebih terjawabkan lagi kebutuhan customernya.
Wah, ini obrolan yang sangat seru bersama dengan narasumber kita nih ya kan. Tapi sebelum saya menutup acara, saya juga punya informasi untuk para auto family yang ingin memiliki kendaraan Toyota tipe apapun, Anda dapat melakukan pembelian di unit Auto 2000 terdekat. Di mana pastinya semua kemudahan sudah ditawarkan oleh Auto 2000, tadi juga sudah dijelaskan kan sama Pak Rianto. Dan kita juga punya yang namanya Toyota Value Chain. Jadi ini benar-benar sangat dimudahkan apapun kebutuhan dari para auto family mengenai ingin beli mobil, bagaimana mungkin ingin melakukan kredit, kita sudah punya semua solusinya di Toyota Value Chain. Masuk tukar tambah. Betul banget. Jadi ini akan saya jelaskan kalau penting mungkin buat saya tuh. penting ya. Buat saya itu. Mungkin para auto family yang ingin melakukan pembelian secara kredit, kita punya yang namanya Toyota Astra Finance dan juga Astra Credit Company. Jadi bisa nanti dibantu oleh para Toyota Value Chain kami. Dan untuk asuransi ini penting banget juga kan ya. Kita juga punya asuransi Astra dan pastinya tadi yang sudah dirimak juga sama Pak Rianto, untuk para auto family yang ingin melakukan tukar tambah mobil lama menjadi mobil baru, kita juga punya yang namanya Toyota Trust. Jadi pastinya akan dibantu nanti para auto family hanya tinggal ngobrol aja sama wiraniaga kami, pasti nanti akan dibantu sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Dan untuk para auto family yang nggak mau ribet, yang mau praktis, Anda juga pastinya ini yang keren banget nih ya. Sekarang beli mobil Auto 2000 sudah bisa online. Wow, jadi beli mobil pun sudah bisa online sekarang ya. Tinggal pakai DigiRoom aja. Showroom Auto 2000 di genggaman Anda. Dan bagaimana caranya? Mari kita saksikan tayangan berikut ini. Proses beli mobil yang mudah plus info promo terkini. Temukan mobil impian lewat genggaman. Visualisasi secara rinci di setiap transaksi. Proses registrasi yang mudah dan aman. Pengalaman eksklusif di setiap transaksi. Cari, beli, servis, hingga inquiry dalam satu aplikasi. Auto 2000 DigiRoom, Toyota Showroom in your pocket. Begitu banyak kemudahan yang diberikan oleh Auto 2000 dan tanpa terasa kita sudah ada di penghujung acara kali ini untuk Ngopi 2000, ngobrol virtual bareng Auto Family dengan tema persaingan chatbot berbasis AI dan bagaimana dampaknya.
Semoga dengan acara Ngopi 2000 kali ini pastinya kita bisa menjadi inspirasi dan juga saran yang berguna untuk para Auto Family sekalian. Dan untuk para Auto Family yang sedang menyaksikan tayangan ini, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para narasumber kita hari ini. Ada Bapak Rianto, selaku Digital Innovation Division Head Auto 2000, terima kasih Pak. Dan juga Bapak Agus Leo Halim, selaku Content Creator, Co-Founder of Linkit, dan juga Founder of Ruang Kreatif, yang pastinya sudah menyempatkan waktunya untuk hadir hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Agus. Oke, baiklah. Dan bagi para Auto Family, Anda juga pastinya masih dipersilahkan untuk berkonsultasi dengan para wiraniaga kami untuk melakukan SPK dan juga untuk melanjutkan acara di masing-masing cabang. Akhir kata, saya Anggreni mengucapkan terima kasih untuk para Auto Family yang sudah menyaksikan acara kita kali ini, yaitu Ngopi 2000, ngobrol virtual bareng Auto Family. Dan jangan lupa untuk saksikan acara Ngopi 2000 berikutnya. Selamat siang dan stay healthy. Bravo, Auto 2000.